Selamat pagi teman-teman, saya Rina Khairasmasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Cirebon. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini untuk CGP adalah berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mengidentifikasi potensi diri. Yang kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau hal-hal positif yang sudah ada di sekolah. Dan apakah bagja itu sendiri? Bagja merupakan akronim dari membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam demonstrasi kontekstual ini, prakarsa perubahan apa yang akan saya lakukan? Yaitu mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan karakter baik peserta didik. Karakter baik peserta didik ini ada berbagai macam. Maka saya harus mengetahui dulu aset positif yang dimiliki oleh sekolah. Apa saja itu? Yang pertama, aset positif yang dimiliki oleh sekolah saya adalah peserta didiknya yang kreatif. Berikutnya adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, para guru yang kompak dan mau berkembang, lalu lingkungan sekolah yang mendukung karakter baik anak, dapat menciptakan karakter baik anak. Dari prakarsa perubahan dan aset positif yang saya miliki tersebut, yang sekolah miliki, maka ada dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul dari setiap anak, dari setiap peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dapat terlihat dari tutur katanya yang sopan saat presentasi, lalu menghargai dan menghormati teman lain selama proses pengerjaan, selama proses pembelajaran. Lalu mandirinya dapat terlihat dari pengerjaan tugas-tugas yang dilakukan di sekolah bersama kelompok, juga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang lain. Selain kedua dimensi tersebut, dimensi yang ketiga adalah kreatif, yaitu mereka dapat membuat proyek sesuai dengan minat dan bakatnya dan mempresentasikannya dengan percaya diri. Itu dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Kita mulai dengan kanvas bagjanya. Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan karakter baik anak? Ada mencari informasi pembelajaran yang membuat anak itu senang dan bahagia sehingga dapat memunculkan pembiasaan baik. Yang kedua, melakukan komunikasi dan kolaborasi tentunya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Lalu dari ambil pelajaran bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Ini kanvas bagja yang saya buat. Lalu bagaimana dengan teknis perencanaannya? Ada yang pertama melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim khusus. Yang kedua, mensosialisasikan rencana kegiatan pameran proyek
ke rekan guru maupun ke orang tua sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah pembagian kelompok sesuai proyek yang akan dipamerkan, termasuk pembuatan jadwal pengerjaannya. Yang keempat adalah proses persiapan dan perencanaan proyek, presentasi, juga adanya pemantauan dari guru. Yang kelima adalah melakukan presentasi di depan teman-teman maupun para guru. Selanjutnya, setelah presentasi, mereka akan melakukan refleksi dari penilaian teman dan menyiapkan untuk pameran karya. Selanjutnya adalah melakukan pameran hasil karya berikut umpan baliknya dari warga sekolah. Terakhir adalah refleksi diri bersama teman-teman dan guru dalam satu kelasnya. Itu teknis perencanaannya. Saya akan gambarkan melalui dokumen. Berikut adalah tahapan operasionalnya, adanya kolaborasi dan sosialisasi bersama rekan guru maupun orang tua. Berikutnya adalah proses pengerjaan proyek sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi sebaiknya kita kelompokkan sesuai minat dan bakat anaknya supaya mereka dapat berkembang dan saling meningkatkan kepercayaan diri. Tahapan selanjutnya adalah melakukan presentasi. Pertama, lakukan presentasi di depan teman-temannya, teman yang lain akan menilai, begitupun dengan guru, mereka sudah memiliki rubrik penilaiannya, lalu melakukan refleksi dan menyampaikan perubahannya, saya akan bagaimana untuk kedepannya. Setelah itu baru disiapkan pameran karya dan menunggu refleksi satu kelas dengan teman-teman yang lain. Tentunya dari apa yang prakarsa perubahan yang saya rencanakan akan ada tantangan dan saya harus menemukan solusinya. Tantangan yang pertama adalah kegiatan pembelajaran masih kurang kreatif antara guru dan peserta didik. Maka kemandirian guru dalam belajar masih perlu dimotivasi terus. Jadi kekreativitasannya masih perlu dimotivasi terus. Yang kedua adalah kolaborasi antar guru masih belum konsisten. Maka perlu ada kolaborasi yang harus dilakukan terus-menerus, dilakukan berulang-ulang, baik antar guru maupun antar pelajaran. Yang ketiga adalah percaya diri anak saat presentasi maupun pameran masih cukup labil. Maka setiap guru perlu melakukan motivasi kepada setiap anak atau apresiasi dalam proses pengerjaannya maupun proses persiapan untuk mereka presentasi untuk meningkatkan percaya diri anak pastinya. Dan yang keempat, orang tua masih terlalu peduli dengan hasil akhir anaknya. Mereka tidak terlalu peduli dengan bakatnya, tapi yang penting bagus menurut mereka, bukan bagus menurut anak. Maka perlu diadakan edu-parent maupun parenting untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan kemandirian anaknya, sehingga anaknya akan semakin mandiri. Begitu tadi demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam dan bahagia. Terima kasih.